ini menghadap ke Gunung Gede Pangrango. Bapak Denny, kita tanya-tanya Bapak Denny tentang apa sejarah batu Gunung Padang ini. Coba Pak bisa diceritain nih Gunung Padang ini gimana? Kembali lagi bersama saya di Jajang ARS. Kali ini saya berada di Gunung Padang, Cianjur Selatan. Saya akan ngeplog ke atas. Katanya ada bebatuan yang peninggalan sejarah-sejarah gitu, zaman purba. Gak tahu zaman purba apalah. Kita tanyain aja ke atas. Siapa tahu ada narasumber di sana. Yuk ikutin aja. Kali ini sebelum kita ke atas, di sini ada sumur yang namanya sumur apa tadi namanya? Air Kahuripan kalau nggak salah. Yuk kita berwudu dulu di sini atau cuci muka juga bisa. Yuk lanjut. Tapi sebelum melakukan dan mengambil air ini, kita harus mencopot dulu sepatu atau sendal. Nggak boleh pakai alas kaki atau kotor ke sana, nggak boleh. Ini airnya, coba lihat teman-teman, airnya jernih juga, air sumur ini. Kita di sini pakai membasuh muka karena perjalanan untuk jalan di sini bagus. Saya tuh masuknya dari situ, dari Warung Kondang masuknya, bukan masuk dari Campaka Sukanagara, bukan, tapi masuknya dari Warung Kondang. Kebetulan juga saya itu baru pulang dari Sukabumi, lanjut ke sini sebelum pulang. Nah, kita basuh muka dulu sebelum ke atas. Seger teman-teman. Benar kata pengunjung yang tadi. Katanya harus cuci muka dulu. Memang benar segar di sini airnya. Yuk sebelum kita melanjutkan ke atas, saya baru mau memakai sepatu dulu. Yuk ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman, kita menuju ke tangga. Tangganya coba lihat. Tangganya itu dihitung dari papan nama di bawah itu 175 meter. Kalau diukur rata-rata lah, itu mungkin diukur rata-rata 175 meter. Yuk ikuti perjalanan saya menuju Gunung Padang. Nih, ekstrim sekali sih. Tapi enak di sini. Manjat ke atasnya pakai tangga, cuman ada pegangan. Enak di sini. Yuk ikuti teman-teman. Curam sekali teman-teman, sangat curam ini perjalanannya. Coba lihat ke bawah tuh, ini persis kayak gini nih, 85 derajat nih. Tapi enak di sini, ada pegangan kayak gini. Kalau nggak ada mungkin, kalau dibilang kayak bola itu bisa terjun. Tapi enaknya ini nih, besi, ada pegangan. Yuk teman-teman.
Kali ini saya sangat kelelahan ini mah. Kemiringannya ini hampir 99 miring. Sangat miring ini mah. Coba lihat ya ke bawah. Tapi ini tangganya udah disusun enak. Nggak kerikil-kerikil banget lah. Kalau dilihat dari kamera mungkin kerikil. Tapi ini udah disusun bagus. Yuk kita lanjut menuju ke atas Gunung Padangnya. Masih jauh. Lumayan masih jauh kan? Masih lumayan. Bener juga kata si bapak-bapak tukang parkir yang di bawah. Kalau mau enak jalannya, jangan pakai jalan ini. Ada jalan alternatif di bawah. Jalan alternatif di bawah. Tapi dia curamnya kayak gini nih, kayak belok itu kan, berkelok-kelok lah. Enggak curam seperti ini. Yuk ikuti deh, teman-teman. Ini jalur utamanya. Nah untuk ini jalur utamanya. Kalau yang tadi yang di bawah itu jalur kedua. Katakanlah kalau orang ya kesininya sama pacar, bolehlah jalan alternatif biar pacarnya gak kelelahan. Kalau sama cowok-cowok lagi ya itu uji mental lah sama olahraga sini. Yuk. Nah teman-teman, kita udah sampai nih. Ini sudah ada di gerbang pertama menuju Gunung Padang. Pelangnya apa ini ya? Oh, dilarang turun di sini. Pelangnya. Benar sekali, ini jalur utamanya. Jadi jalur ini kalau turun itu gak boleh. Gak boleh pakai jalur ini kalau turun. Kalau turun ada lagi katanya jalur yang ke sana. Oke, nanti kita videoin juga jalan alternatifnya, tapi bisa juga kan jalan sana. Bisa. Tadi bilang, dilarang turun melewati ini. Yuk ikuti, teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada himbauan ya, semacam larangan atau perhatian. Coba lihat. Dilarang membuang sampah. Teras 1. Nah sini teras 1 namanya. Tangga curam tuh yang di bawah. Yuk teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, saya bertemu dengan Bapak Deni Aritonang. Bapak Deni Aritonang. ya. Beliau yang menunggu mungkin ya Pak? Iya. Bisa disebut iya. kuncen apa gimana? Iya, kuncen. Ya, kuncennya di sini. Kita akan tanya-tanya Bapak mana tadi deh? Deni Aritonang. Bapak Deni, kita tanya-tanya Bapak Deni tentang apa sejarah batu Gunung Padang ini. Coba Pak bisa diceritain nih Gunung Padang ini gimana awal muasalnya? Iya, mungkin Dan apa namanya penemuannya nih tahun berapa sampai tahun berapa gitu kan? Iya.
Ya mungkin dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan lagi nih sama pemirsa gitu kan, atau orang lain gitu kan. Ya, atau Iya, pendengar setia orang lain. Nah mungkin nama saya itu Denny Aritonang, ya, sebagai Jupa atau juru pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten. ya, bisa ini Pak, suaranya bisa Iya, agak kerasin ya. ya. Mungkin dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten. Jadi mencakup wilayah kerjanya itu pertama DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat sama Banten. Jadi kantor pusatnya itu ada di Banten yang dekat Cilegon, Kepandaian. Nah terus lagi yang dari Pemprov Bandung sama Pemda setempat dan masyarakat, sebutannya kalau dahulu Pokdarwis, kalau sekarang kan ya Pokdarwis sekarang. Pokdarwis itu penggerak pariwisata. Nah terus lagi dahulu ya mungkin kalau mau naik ke Gunung Padang ini ada 2 jalur gitu kan, bahkan sekarang dipindah lagi jadi 3 jalannya. Jadi khusus untuk jalan yang utama itu 175 meter, jumlah anak tangganya itu 378 anak tangga. Ya, terus lagi yang kedua itu 507 anak tangga dan meterannya 300 meter, sama untuk arah pulang. Nah terus lagi dahulu nih sebelum naik, mungkin ini Gunung Padang adanya di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Jadi pola fungsi Gunung Padang ini bukan untuk wisata dahulunya, jadi sebutannya jarah atau jaroh gitu kan. Nah mungkin sebutannya kan identik dahulu orang menyebut pemujaan. Oh iya. Pemujaan itu harus diartikan lagi atau harus diluruskan gitu. Iya. Identik pemujaan itu muja-muji sama yang Maha Kuasa Allah. Nah terus lagi nih kita mau menginjak ke Gunung Padang ini ada namanya sumur kahuripan. Ya, ya yang Nah, di bawah itu iya, ya Pak. yang di bawah. Jadi orang yang khususnya jarah itu mungkin sebelum naik harus berwudu dulu atau bebersih, bersih diri. Tapi bukan minta sama air atau sama batu yang di sana, sama yang sama mbah, bukan. Sama yang Maha Kuasa Allah, cuman media atau Iya. tempat ini. Iya. Nah baru kita mengerjakan nanti ke teras undak yang pertama nih. Ini pertama nih, yang Pemuka pertama Lawang. itu Iya. Iya. Nah terus lagi masuk lagi ke gerbang ini ada sebelah sana itu meja batu atau dolmen. Oh, dolmen itu Iya, namanya. kalau menurut pemerintah. Oh iya. Tapi kalau menurut masyarakat itu kan namanya meja batu atau meja purba. Iya. Atau orang lain menyebutnya batu simbol gong, cuman simbol gak bersuara gong. Nah sebelah kanannya itu ada batu gamelan. Iya. Yang bunyi namanya batu musik. Batu musik itu mungkin identik dahulu tempat untuk pengiring ritual Oh gitu gitu. atau gitu. orang yang berdoa. Iya iya. Tapi bukan minta sama kayu itu atau Iya. batuan. Atau kalau bisa dibilang musik enggak mungkin ya? Enggak, Enggak. karena mintanya tetap sama yang Maha Kuasa Allah. Medianya itu. Iya. Karena dibimbing sama juru kunci atau kuncian yang di sini, orang sini. Ada yang Asli. yang mah tahu gitu mungkin ya. Nggak tahu. Karena kalau tidak sama orang yang tahu, mungkin orang itu tidak tahu. Kadang-kadang taunya dari pengunjung lagi, itu Iya. salah. Itu bisa menimbulkan tersesat. Nah gitu. Terus lagi itu yang sebelah sana itu Yang masih teras pertama nih. Iya. Sebutannya orang tua dari dahulu menyebutnya Gunung Masigit. Oh, Gunung Masigit. Iya, Gunung Masigit atau Langgar. Kalau sekarang itu kan musola Iya, musola. atau masjid sama-sama juga Iya, gitu iya. kan. Nah terus lagi nanti undak yang kedua sambil bisa kita lihat atau di foto batuannya ada Iya. batu lumbung, Iya. ada injak kaki, batu kursi sama goresan kujang. Oh iya, itu ada 4 mungkin ya. 5. Ada 5. Nah yang ketiga itu ada injak kaki maung. Oh. Kalau bahasan di kita tuh Sunda kan maung itu artiannya manusia unggul. Oh gitu. Manusia unggul. Itu ada jejak kakinya. Ada. Oh, iya. Nah yang keempat tuh batu kanuragaan. Kanuragaan itu mungkin ya bagi orang itu punya kekuatan. Kekuatan. Nah yang kelima sebutannya singgasana. Singgasana itu mungkin tempat untuk diamnya atau untuk beristirahatnya raja dahulu. Karena ini tempat khusus untuk meeting rapat atau rapat dan meeting gitu kan. Mediasi ya kalau Iya, bisa mediasi. dibilang ya Atau kalau berdoa, atau orang lain menyebutnya kan ada meditation gitu. Ya, Kalau gitu, kita gitu. mah tawasulan berdoa. Nah kayak gitu. Kalau menurut agama Islam kita Iya. tawasul gitu. Bahasa Tapi Jawa kita juga tidak istilahnya melarang agama lain, Iya. karena kan dengan serba lima itu bisa dimasukkan arahnya mau
dibawa kemana Iya. gitu kan. Jadi Tapi Akang ya mungkin Akang sebagai kuncen atau pengelola di sini bukan membawa ke arah agamanya, Iya. tapi kebudayaannya Hmm. gitu. Terus lagi kan uniknya Gunung Padang ini 5 gunung juga. Pertama tuh arah sana barat ya, Ya. Gunung Melati Keramat. Sebelah sini Gunung Pasir Malang 2 kan, Iya. 3 Gunung Batu, Iya. 4 Gunung Karuhun, nah yang kelima Emped. Oh. Gitu. Jadi ini ada di tengah-tengahnya ya. Iya di tengah-tengah besar. Japitnya 5 Iya, gunung. kan orang lain bisa menyebutkannya 4 Kalima Pancar itu Oh gitu. dengan 5 itu. Iya. Ya tapi silahkan aja mau dibawa Expose kemana namanya, ya atau dieksposnya kemana ya silahkan. Iya. Tapi sebagai jupal atau kuncen di sini itu tidak membawakan ke arah agamanya Iya. atau istilahnya merarang agama orang luarnya. Iya, 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 iya. Tergantung kitanya. Kalau kitanya istilahnya kan di sini itu kita sama orang luar, kalau kitanya ya pengen berteman ya sih boleh silahkan, Iya, iya. asal jangan mengganggu. Iya, benar. Kalau orang lain mengganggu kita ya kitanya juga harus melawan. Iya. Tapi kalau orang lainnya misalnya nggak mengganggu tidak apa ya silahkan. Iya, benar. Walaupun mau berteman sama siapa saja, Iya. berteman dan silaturahmi itu Iya. kan silaturahmi artiannya bukan silat. Nah terus lagi orang lain kan menyebutnya banyak silat. Iya. Silat itu artiannya itu silaturahmi kan gini. Oh, gitu. Bukan berarti silat itu Iya, yang untuk memukul orang Enggak, lain gitu ya. atau untuk membinasakan orang yang lemah. Enggak, enggak. Nah maksudnya untuk silaturahmi. Hmm. Nah terus lagi Gunung Padang ini dahulu gitu kan. Nah orang Belanda itu cuman mencatat. Oh, dahulu orang Belanda pernah ke sini. Pernah mencatat pada tahun 1914 yang bernama Enjekrum atau tulisannya Enjekroom. Oh, Nah terus lagi ini dahulu masih tertutup semak belukar atau hutan belantara. hmm. Jadi dikira dia itu kuburan, padahal di sini cuman bentuknya makom patilasan. Gitu. Hmm. Patilasan itu ya kayak persingkahan, mungkin Akang kan sekarang kesini dari Ya. mana misalnya. Saya itu dari Pagelaran. Mm-mm. Dari Pagelaran ini saya dapat info-info itu dari siapa ya? Dari Google mungkin ya? Ya, nah mungkin kesini nanti dari sini ke Pagelaran lagi, Ya. ke Pagelaran nanti bisa ke Sumedang atau ke Sumatera Barat ya. Oh iya. Tapi aslinya Akang ini kan orang Pagelaran. Pagelaran seperti itu. Iya, iya. Jadi artinya di sini itu cuman simbol siloka. Hmm. Kalau orang tua menyebutnya kan dahulu ke kita nanti kamu dunia itu pegang. Apa sekarang kan HP. Iya. Bisa kita melihat orang tapi nggak bisa dipegang. Iya. Ya apa TV, bener nggak? Iya, benar. Itu kan simbol siloka. Jadi yang bahasan satu kata itu harus diartikan lagi, banyak artian-artian. Iya, benar. Kan kalau sebutannya Cianjur bisa disebut Sunda itu menyebutnya CJR. Iya. Kalau orang yang tidak tahu kan apa CJR? Karena kan kita mah orang Sunda menyebutnya Cianjur gitu Iya, kan. benar, Ada Bang. singkatan gitu. Iya, iya. Jadi artiannya ini cuman filosofi. Terus lagi yang kedua, bagi orang yang wisata ya silahkan, ada yang mau jarah silahkan. Hmm. Yang Tapi penting, jangan, iya. maaf ya Pak, tapi jangan kesini tuh jangan niatnya musyrik gitu, jangan. Ya, jangan musyrik. Dan yang keduanya mungkin titipnya untuk para pengunjung atau pejarah. Pertama ya mungkin satu, jangan duduk di batuan yang berdiri, ada tulisannya Oh, tuh. seperti kayak gini Ya. kan? Nah, yang kedua menggeser-geser batu. Dan yang ketiga mungkin memukul batu sembarangan. Oh iya, benar. Nah, yang Tanpa keempatnya izin ya. naik ke batuan yang berdiri atau batu nangtung kalau Iya, Sunda iya, mah. iya, iya. Mohon maafnya itu karena ada istilahnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Nah, terus lagi, nah Gunung Padang ini dahulu dilaporkan sama 3 orang. Dilaporkan lagi kalau itu Enjekrum cuma mencatat ya, dilaporkannya pada tahun 1979 Iya. sama kakek saya sendiri itu almarhum Pak Suma, Pak Andi itu cucunya Kang Rus. Oh, ya. Kang Rus Yang Rusandi. lagi bersih-bersih itu kan? Iya. Nah, yang ketiga Pak Jenal Abidin, staf guru pendidikan. Iya. Jadi ini dilaporkan ke dinas terkaitnya pada tahun 1979. Bahkan banyak nginepnya di kakek saya. Sekarang udah almarhum Pak Suma itu. Oh, Pak Suma bin Hasim. iya. Bin Hasim itu buyut saya sebelah sana kuburannya ada. Oh, ada. Iya, atau makamnya gitu Oh, ya. gitu. Nah, terus lagi mungkin bagi orang yang misalnya awam atau datangnya ke sini cuma hura-hura, Iya. itu bukan untuk hura-hura sebenarnya. Gunung Padang ini untuk pendidikan, keagamaan, teknologi, keterangan lah intinya. Iya. Sejarah. Sejarah. Sejarah ya. Nah, artian sejarah itu kan artiannya sejajar dan searah. Harusnya, Iya, iya, iya. tapi karena ya mungkin di bidang kepala ini
bagian kepala ini, jadi pasti beda pendapat. Iya benar-benar. Tapi kalau disamakan mungkin sama, karena kan lain orang lain Lain cerita. kepala lain cerita. Iya. Mungkin ya sekilas cerita ini Akang sekarang menceritakan ini, Iya. nah teman Akang Menceritakan beda. menceritakan beda, karena kan melalui pengalamannya sendiri, Iya. lewat mimpi atau dari orang tua atau leluhur, Iya benar. itu beda. Tapi sama itunya, sama. Tapi cuman beda pembahasan sedikit banyaknya, karena mungkin lain orang lain kepala lagi gitu Iya. pikirannya. Iya. Dan terus lagi mungkin Gunung Padang ini diperkirakan untuk ramainya dahulu 2011 2011 ramai di sini. datang Bapak Wagub waktu itu Oh, satu ada di hari sini. ya, ada Dede Yusuf. Iya. Nah terus lagi 2012 ada TTRM kan sebutannya dahulu, TTRM tim riset mandiri dari Jakarta meneliti sampai tahun 2014. Dari 2014 meneliti, bahkan yang pinggiran Yang di itu bawah pernah digali kedalaman batuannya 5 meter atau sampai 25 meter, bahwa menurut penelitian ini banyak batuan di bawahnya. Jadi ini zona intinya ini dari teras pertama sampai 5 itu cuman 4.000 meter persegi. Oh iya. Kalau luas keseluruhannya ini 29,1 hektar. Oh ini keseluruhan jadi dari bawah sana sampai bawah sana. Pertama itu ada sungainya Ciputa sama Cimanggu yang tadi Akang lewati. Oh iya. Pakai motor. Nah, yang kampung saya Cipanggulaan. Oh gitu. Jadi ada yang menyebutkan Cipanggulaan, ada yang menyebutkan Cipanggulaan. Jadi tempat ngaula. Jadi kebanyakannya Akang sebagai juru pelihara atau kuncian di sini Iya. tidak untuk menyombongkan diri, kebanyakan yang kerjanya dari sana. Oh gitu. Mungkin ya leluhur itu kan beda gitu kan. Mungkin beda walaupun tamatan Akang dari SD. Oh, Tapi iya. beda kan. Iya. Ada Tapi tadi pengetahuan benang mungkin merahnya, ya, Kak? pengetahuan karena banyak orang yang datang ke sini. Nah terus lagi 2014 datang Bapak RI Iya. sama almarhumah Ibu Ani ya kan? Iya. Pernah datang ke sini bahwa ini diperkirakan usia batuannya sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Oh. Usia batuannya sekarang juga kan Masehi baru 2022. Iya. Ini mah sebelum Masehi, 25.000 tahun sebelum Masehi. Mungkin kalau di buku ya itu kalau saya sekolah itu Pak ada namanya manusia purba mungkin ngalamin di sini ya mungkin. Iya gitu. Jadi artiannya ya bukan Akang mengarahkan atau menceritakan ke arah lainnya, Iya. bukan. Bukan. Ya itu menurut penelitian, karena pernah dicek ini di Florida, Miami, Amerika Latin. Oh Amerika Latin pernah Iya, juga. pernah Iya iya. dites detail setempel tanahnya. Oh gitu. Gitu. Bahwa ini lebih tua daripada candi atau piramid atau Machu Picchu yang ada di Mungkin yang di Jawa sini Tengah. kalau misalkan candi itu di bawahnya mungkin ya. Iya. Ini fenomena alam yang sangat tertua mungkin ya Nah, di sini ya. yang tertua dan tempat berkumpul lah Iya. para orang yang suci. Bagi orang yang main namanya Gunung Padang, Iya. bagi orang yang jarah namanya Siang Padang. Iya. Jadi Siang Padang itu kan siangnya ya siang, kalau padangnya terang. Jadi kalau malam juga di sini itu terang, Terang di sini. terang walaupun nggak ada baterai, nggak ada lampu. Insya Allah untuk kedepannya kan mungkin dari sumber matahari diserap sama batuan itu kan, Oh, jadi iya, mengandung energi mungkin. Iya. Jadi kelihatan kalau malam, apalagi kalau pas jam 12, Oh gitu. apalagi bulan purnama itu kan. Nah, gitu lebih Mm. kalau lebih bagus nih teman-teman main ke sini tuh bulan purnama. Lebih Iya. bagus lagi kan? Lebih bagus lagi. Bapak semalam ada di sini. Malam Kadang-kadang misalkan. ya, malam kalau Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. iya, kalau ada yang memerlukan atau misalnya Hari-hari datang, tertentu lah ya, intinya gitu. datang ke sini minta sama yang di bawah itu sama Kang Deni misalnya, Iya. pasti dianterin Hmm. sama teman yang di bawah. Hmm. Tapi kalau mau dibawa sama yang di bawah juga ya silahkan. Oh, gitu. Tapi jangan kalau berkunjung ke sini jangan sembrono lah. Intinya Iya. jangan gerusak-gerusuk Iya. tanpa ada permisi, ada batu geserin jangan lah di sini. Ya intinya ada mendak usuk itu. Nah, gitu. Ada tata cara kesopanan. Iya. Kan nggak mungkin kita itu datang ke rumah orang lain nggak baca assalamualaikum dulu. Nah, gitu. Kalau Benar-benar. baca assalamualaikum, mungkin pribumi atau yang punya rumah itu menjawab waalaikumsalam kan. Iya. Mungkin air atau
cau kalau di Sunda gitu. Ada lah gitu. Adab lah intinya mah adab. Adab. Kalau di Sunda Tata itu krama adab. gitu. Tata krama lah. Gitu. Tapi mau nanya nih, Pak, Iya. Bapak tuh di sini sebagai kuncen tuh udah berapa tahun sih di sini, Mbak? Di sini itu dari tahun 96. Ini Tahun dahulu, 96 tuh. iya, dahulu pernah honorer dulu di sininya. Oh gitu. Nah, pengangkatan kerjanya 2007. Jadi lama 12 tahun jadi honorer. Di sini. Ya di sini mungkin bagi orang yang tidak tahu, Hmm. oh kenapa sekarang jadi PNS, bukan karena lama pembaktian dulu. Atau bahasa Sundanya nggak bakti, nggak mau mulai. Membersihkan itu kan artiannya Bapak itu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus punya iman sama siapa? Sama yang Maha Kuasa Allah, bukan sama yang sama Mbah. Jangan minta sama yang lain, minta tetap sama yang Maha Kuasa Allah, itu cuma syariat. Jadi kita datangnya ke Gunung Padang ini untuk menenangkan diri, artinya bukan untuk minta. Kita pengen kaya, ya insya Allah kaya. Tapi harus usaha. Jangan sampai kita memuja yang musyrik lah, intinya gitu. Jangan salah kaprah. Iya, jangan salah kaprah gitu. Sama ini lagi Pak, Iya. bisa nggak saya nanti diantar untuk ke tempat-tempat yang tadi disebutkan? Iya gitu kan? bisa, insya Allah bisa. Yuk kita lanjut aja teman-teman, kita mau ke tempat yang Bapak ini omongin tadi. Kita akan menuju ke sana dari 1 sampai berapa tadi? 5. Sampai 5. Yuk ikuti aja teman-teman. Ya mungkin ditutup dulu cerita ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pintu ya Pak ya? Ya, pintu masuk. Nah, pintu gerbang. masuk di sini gerbang. Ya teman-teman ikuti. Nah, ini yang dibilang tadi dolmen meja batu artar. Ya di sini teman-teman. Ini yang dibilang jadi dolmen meja batu atau artar kan? Nah di sini yang dibilang apa ya Pak? Dolmen meja batu atau artar. Oh ini tempat. Penyimpanan sesajian. Atau Oh. kalau menurut cerita masyarakat yang dibilang simbol gong, tapi nggak bersuara, cuma simbol gitu. Oh simbol aja nih. Kalau yang bersuara di mana Yang Pak? bersuara ini nih, coba. Nah ini untuk pintu keluarnya teman-teman. Ini pintu keluar ya Pak ya? Iya, Ya keluar. ini pintu keluar teman-teman. Nah ini yang bilang Tadi batu musik atau batu gamelan. nah ini batu gamelan teman-teman. Bersuara ini enggak kan tuh? Tuh, ini bersuara. Nih. Ini boleh dipukul atau diketuk-ketuk, tapi jangan pakai batu, takutnya ini rusak. Nih. Ini kalau bisa dibilang ini apa namanya, kalau modern sekarang tuh kayak apa namanya itu? Gitar ini. Gitar mungkin lah, kayak goong gitu kan. Iya, Bisa dibilang gitu kan. gamelan. Gamelan juga bisa nih. Nih teman-teman nih. Nih. Tapi juga bisa, boleh. ya nih di sini loh. Ada tulisannya tuh. Nih. Bisa ada- Tapi gak boleh apa namanya, gak boleh pakai batu, harus pakai tangan lah intinya gitu. Jangan merusak yang udah ada lestari di sini, jangan dirusak, jangan. Nih teman-teman nih. Nih. Kita menuju kemana lagi Pak? teras undak yang kedua. Nih teman-teman, kita menuju ke teras. Yang kedua. Teras yang kedua, teras undak. Nah untuk pintu masuknya dari sini nih teman-teman. Nah teman-teman, kita menuju teras 2 di sini. Yuk. Bilang tadi ini batu kursi, tempat duduknya nih, batu kursi. Nah teman-teman, ini bisa dibilang batu apa Pak? Kursi. Batu kursi. Jadi dahulunya yang jaruk di sini kan? Rapat, sini. Yang jaruk di sini ini Bisa duduk. didudukin di sini nih. Tapi ini bisa didudukin nggak? Enggak. Ini bisa. Itu nggak boleh ini aja. Nih. Jadi yang untuk yang ini nggak bisa. Kalau yang ini, nah di sini bisa persis di depan atau Melihat gerbang lah intinya. Gede Pangrango. Bisa. Ini menghadap ke Gunung Gede Pangrango.
sana bisa. Nah, keluarnya ke sini ya, Pak? Iya. Nah, keluar ke sini, teman-teman. Ada batu lumbungnya ini tadi. Nih. Kan? Keluarnya ke sini. Yang dibilang batu lumbung tadi kan. Nah, di sini batu apa ya, Pak? Batu lumbung. Nah, batu lumbung ini nih, batu lumbung. Ini batu lumbung ini sejarahnya. Nah, sejarahnya batu lumbung itu mahkota duniawi. Nah, ini mahkota duniawi, teman-teman. Untuk dia berdoa untuk duniawi atau sebutan bahasa Sundanya kaduniaan. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Ya, tapi kalau kita pingin kaya mah harus tetap usaha. Usaha. Nah, ini cuman di sini syariat doang. Simbol. Tapi kita nggak bisa, janganlah menduakan Tuhan. Jangan. Ini cuman simbol aja di sini. Terus aja di Yuk, sini teman-teman. ada injak kaki tadi kan. Nah, di sini nih. Mirip ini kayak kaki kan. Nah, teman-teman di sini. Mirip kan kayak kaki yang Nah, coba nih. yang kanan. Ini apa ya, Pak? Injak kaki ini. Nah, ini yang disebutnya injak kaki. Nih, Menyerupai kaki. ada menyerupai kaki nih. Ini untuk Jempol. jempolnya, kalau bisa dibilang mata kaki nih yang paling besar nih. Ini 1 2 3 4 5 nih, pas nih. 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 Ayo lanjut lagi ke sini, teman-teman. Ini ada goresan kujangnya. Nah, teman-teman, di sini ada goresan kujang. Ini nggak berubah-ubah ya, Pak? Udah berapa Enggak. tahun ini, Pak? Oh, udah dari dahulu. Oh, ini udah dari dahulu. Yang si Bapak ceritain ini udah lama. Ini nggak berubah-berubah. Goresan kujang itu. Itu patung kujang tuh kalau nggak salah ada di Bogor Ada nih. di Bogor. Kalau di kita itu kujang kukuh karena janji. Nah, kujang kukuh karena janji. Jadi lamun cek bahasa Sunda mah urang teh taat karena janji eta gitu. Tadi yang dibilang kan namanya tapak maung atau macan injaknya. Nah, di sini teman-teman ada patilasan atau tapak kaki macan. Nah, ini besar sekali ya macannya ya. Dahulu mungkin macannya besar-besar. Kalau sekarang banyak diburu yang pemburu yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Terus kemana lagi ya, Pak, sekarang, Pak? Ke teras 4. Nah, sekarang menuju ke teras 4. Ini teras 3. Ini teras 3 nih. Dan di sini juga ada himbauan, teman-teman. Dilarang makan di area situs ya. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan masuk ke sana, teh. Loncat-loncat nih ada nih. Kayak gerbang kayak gitu. Pintu, nah, kayak pintu kayak gini. Pasukan beragaan. Diangkat ada tulisannya nih. Nah, Takutnya ini musrik gitu dijelasin aja teman. ini apa namanya, Pak? Batu apa nih, Pak? Kanuragaan. Nah, ini batu kanuragaan. Kalau dahulu ini bisa diangkat ini, Pak ya. Iya. Kalau bisa diangkat, tapi sekarang tuh udah dilarang untuk mengangkatnya karena takutnya ada apa namanya? Apa namanya ya, Pak? Ketiga hati. Iya. Gitu, menduakan. Nah, karena ada takutnya ada hati yang jelek ya. Bisa dibilang kalau wah, ini bisa gini, bisa gini. Setiap orang kok kamu bisa kok saya enggak, tah. Jangan ada kayak gitu. Takutnya kayak gitulah intinya. Tapi di sini udah nggak boleh diangkat-angkat, nggak boleh ya. Kita sekarang ke teras 5. Nah, teman-teman, kita menuju ke teras terakhir. Teras terakhir ya, Pak? Iya. Teras terakhir itu teras 5. Yuk, gitu teman-teman. Nah, untuk jalan juga nggak boleh ke sana nih. Nggak boleh. Ini ada seperti rumah. Nah, teman-teman, kita kan budaya Indonesia nih. Udah merdeka, udah ada nih
teman-teman, ini tempat singgasana ya Pak ya? Iya. Singgasana. Jadi istilahnya kita bisa beristirahat di sini dahulunya. Leluhur nih di sini bisa istirahat. Ini bisa dibilang ini kasurnya gitu kan. Kalau bisa dibilang apa namanya? Bantal. Yuk teman-teman. Kita lihat yang sebelah sana atau pemandangan lainnya. Sunan Rama atau dengan disebut batu Padaringan. Nah, ini batu terakhir teman-teman. Ini namanya Padaringan. Padaringan. Sunan apa Pak? Ambu Sunan Rama. Ambu Rama. Ambu Sunan Rama ini. Yang ini yang ke satu, yang keduanya apa? Rama Sunan Rama. Oh, ini Sunan Ambu Sunan Rama. Nah, teman-teman, saya sangat terima kasih juga kepada Bapak Denny yang telah menjelaskan apa namanya sejarah dan titik-titik yang dilarang di dalam wisata Gunung Padang ini. Saya sangat terima kasih kepada Ya, Bapak. sama-sama. Mungkin ada kata-kata untuk pengunjung atau penonton yang nonton channel Jajang ARS dari Bapak mungkin. Ya, mungkin sebagai saya suruh pengelola atau jupal itu, ya yang pertama tetap intinya jangan merusak di batuan di sini gitu, mengangkat batu atau menggeser-geser batu atau duduk di batuan yang berdiri. Jadi harus jaga etika atau tata krama kita. Yang keduanya mungkin bagi pengunjung atau peziarah, ya silahkan aja ke Gunung Padang, tapi nggak melalui saya terus, ada teman saya juga, silahkan. Mungkin titipnya cuman itu aja bagi orang yang mau ke situs Gunung Padang, rarangannya gitu kan. Ya mungkin mau ziarah atau mau berpariwisata gitu kan, ya silahkan. Nah, mungkin saya sebagai Jupa atau Kucen itu cukup sekian dan terima kasih. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja kalau mau. Oke teman-teman, kita akan menuju ke pemandangan sekarang tuh, karena cerita udah beres dari Bapak Denny. Nah, kita akan lihat aja pemandangannya yuk teman-teman. Saya ya kan ngajak haji insya Allah ngajak haji lagi udah ngelaksanakan yang memajukan yang kaprak ini. Oke teman-teman, kita menuju pemandangan nih. Dari sini kelihatan Gunung Gede. Coba ikuti teman-teman, bisa lihat juga bebatuan yang ada di bawah. Oh teman-teman, coba lihat, indah kan kalau dari sini. Di sini itu di puncak gunungnya, di sini dekat itu namanya pohon Kimenyan. Oh, sobat. Banyak pengunjung juga di sini. Coba lihat teman-teman nih, lebih dekat nih. Tuh, pengunjungnya dari anak muda sampai kakek-kakek, yang tua, yang remaja lah, banyak lah tuh. Ada yang bawa anak juga nih teman-teman. Gimana nih menurut kameramen? Pemandangannya di sini? Pemandangannya mantap. Oke teman-teman, cukup sekian vlog kami di channelnya Jajang RS. Jangan lupa like, komen,
dan share video kami. Nantikan video-video selanjutnya teman-teman.